Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United adalah Manchester United. Kalah lagi 3-1 menghadapi Brentford. Di laga ketika preview gue katakan, ya kalau dilihat dari pencapaian beberapa musim sebelumnya, ini bukan laga yang sebenarnya mudah sih ya. Walaupun Brentford juga sedang dalam, menurut gue, era konsolidasi setelah perubahan yang terjadi di tim teknisnya. Ya kan, ada beberapa pemain, Wissa, Mbeumo, Thomas Frank yang juga cabut dari klub. Tapi ya fakta menunjukkan Manchester United tidak pernah mudah begitu di Community Stadium, di stadion dari Brentford. Dan tadi pun juga demikian. Dan apa yang seharusnya Manchester United lakukan, dalam arti di awal harus menggebrak, harus bahkan unggul duluan, ini justru dilakukan oleh tim tuan rumah, oleh Brentford. Brentford bisa unggul cepat ya menurut gua di babak pertama. Dalam tempo 20 menit mereka menciptakan 2 gol. Bahkan secara fair mungkin bisa jadi ada lebih banyak gol yang bisa tercipta ya, karena ada beberapa peluang Altay Bayindir melakukan penyelamatan. Gua belum akan di awal ini ya, gue belum akan menunjuk yang salah pemain atau pelatih. Gue ingin mereview dulu situasi pertandingannya. 2 gol di awal. Gol pertama dari Brentford di menit ke-8. Di menit-menit awal, fokus dari pemain Manchester United. Dari sebuah serangan yang gagal, Brentford secara cerdik melakukan bola direct jarak jauh dan finishing yang luar biasa, 1-0. Lalu setelahnya ada beberapa peluang dari Brentford dan mereka bisa menggandakan keunggulan bahkan hanya dalam tempo 20 menit saja. Ada proses juga yang gue sesalkan mungkin ya, bagaimana pergerakan pemain Brentford dari sisi kanan Manchester United. Nyaris tidak ada resiko yang diambil oleh para pemain Manchester United ya, artinya berani untuk menghentikan, tidak ada. Dan kalau Sobat Football United lihat bagaimana jumlah pemain di daerah pertahanan Manchester United dan juga pemain Brentford, jumlahnya sangat telak. Sebenarnya lebih banyak pemain Manchester United, tapi bagaimana mungkin gol kedua proses itu bisa terjadi? Ada crossing, ada tepisan dari Altay Bayindir, jatuh di pemain yang sama, Thiago, dan ya mencetak gol kedua. Ini hal yang menurut gue hal pengulangan sebenarnya. Hal-hal yang bisa dikatakan harusnya bisa dicegah, hal yang dikatakan mungkin ini bukan proses gol yang luar biasa, tapi lebih karena keteledoran pemain-pemain yang ada di atas lapangan, terutama pemain lini belakang yang menurut gue di pertandingan tadi nilainya buruk. Keseluruhan sebenarnya nilainya buruk ya, tapi di 2 gol awal dari Brentford menurut gue ya nilainya tidak bagus. Sempat Manchester United mengecilkan kedudukan melalui Benjamin Sesko. Tapi kalau dilihat ya, proses Benjamin Sesko mencetak gol, itu bukan gol yang cantik menurut gue, bukan gol yang sistematis. Ada crossing, tapi lihat crossingnya terarah ke kiper. Mungkin Manchester United agak sedikit beruntung karena ada situasi di sana bola tidak bisa diamankan oleh lini belakang Brentford, jatuh di Sesko. Sekali hantaman 2-3 kali kalau tidak salah, baru akhirnya bisa masuk ke gawang dari Brentford. 2-1, tapi situasi 2-1 terlepas dari keadaan di atas lapangan ya. Keadaan 2-1 pada saat itu secara mental keadaan yang bagus gitu. Artinya Manchester United tidak melampaui babak pertama dengan ketinggalan 2 gol. Memberikan semacam kayak harapan, oke, kita tidak tertinggal jauh, kita ada peluang untuk bangkit, dan itu didapat Manchester United ya, di menit ke berapa tadi, sekitar 76. Bahwa akhirnya Manchester United, bahkan setelah gol itu diciptakan oleh Benjamin Sesko, Manchester United juga terus mendapatkan momentum-momentumnya, peluang-peluangnya. Tapi lagi-lagi problem yang juga terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bagaimana ketajaman ya, efisiensi, efektivitas dari lini serang, dari pemanfaatan peluang nggak bagus. Di babak kedua dengan situasi 2-1, gue sebenarnya berharap Manchester United mengulangi atau bisa memperbaiki ya, sekaligus juga mengulangi apa yang mereka tunjukkan. Misalnya di babak pertama ketika menghadapi Chelsea, di babak pertama ketika menghadapi Fulham,
Bahkan di babak pertama 15 menit awal ya, ketika menghadapi Manchester City. Dan kalau melihat di babak kedua, sebelum Manchester City mencetak gol selanjutnya, di babak kedua Manchester United sempat dominan, sempat menekan, sempat menyulitkan. Tapi itu tidak terjadi di pertandingan menghadapi Brentford dalam situasi 2-1. Di sini situasi yang menurut gue urgensi dari meraih poin atau bahkan kemenangan. Gue tidak rasakan itu ketika melihat keadaan di babak kedua tadi. Pemain misalnya seperti gue katakan itu, di mana mereka sebenarnya sudah pernah menunjukkan hal yang seharusnya diharapkan, tapi tidak terjadi di pertandingan menghadapi Brentford. Namun demikian ya, mereka sempat Brentford menciptakan peluang justru di babak kedua. Lalu Manchester United ada momentum dan mereka bisa mendapatkan penalti, dan menurut gua penalti itu adalah momentum besar di pertandingan tadi. Momentum besar di pertandingan tadi. Bahwasanya Manchester United bermain berantakan, bermain penuh dengan kesulitan ya, dan juga kesalahan, tapi momentum ada di penalti tadi menurut gua. Dan ketika penalti yang diambil oleh Bruno Fernandes itu tidak berhasil, luar biasa Kelleher bisa membaca menurut gue ya. Ini juga bukan sesuatu yang sebenarnya biasa terjadi oleh Bruno Fernandes. Tapi faktanya musim ini di awal-awal kompetisi dia sudah 2 kali gagal penalti. Dan menurut gue secara ringan amatiran ini harusnya masuk ke perhatian dari tim kepelatihan, analisa dari tim kepelatihan. Apakah selanjutnya Bruno Fernandes yang ambil atau seperti apa? Yes, dia merupakan seorang algojo utama, tapi faktanya di awal-awal kompetisi ini sudah ada 2 penalti yang gagal, di mana 2 penalti itu menurut gua sangat mungkin bisa merubah keadaan. Tadi menghadapi Brentford pun juga demikian. Kalau berandai-andai ya, itu penalti masuk situasi 2-2 dengan keadaan yang menurut gua dinamika yang terjadi di awal babak kedua, Brentford nampaknya lebih memiliki peluang, tapi setelahnya perlahan Manchester United berhasil mengambil alih ya, dan bahkan menjadikan peluang melalui penalti. Dan kalau itu masuk, menurut gua keadaan bisa jadi juga berubah gitu. Dan ketika penalti itu gagal, gua rasakan ada semacam kayak kepercayaan diri yang naik tentu saja dari tim tuan rumah, sekaligus kegoyahan dari tim tamu Manchester United. Dan betul saja Manchester United intensitasnya justru menurun setelahnya. Dan melalui skema yang sebenarnya sering dikhawatirkan serangan balik ya, karena Manchester United tidak memiliki seorang gelandang bertahan breaker yang mumpuni. Dan betul saja dari situasi skema serangan balik ini hampir sama ya, tidak persis sama, hampir sama seperti gol dari Haaland ya kan, ketika menghadapi Manchester City ada sebuah build up serangan yang Manchester United berusaha lakukan, tapi justru bisa dimanfaatkan dan menjadi transisi yang cepat. Dan transisi dari tim lawan menurut gua ini menjadi senjata sejauh ini ya, senjata ampuh bagi tim yang menghadapi Manchester United, karena Manchester United sebaliknya transisi dari menyerang ke bertahan buruk. Kalau kita lihat ya secara proses gol, 3 gol dari Brentford, ya itu kan menurut gua ya itu proses transisi gitu yang Manchester United tidak bisa hentikan, baik secara langsung maupun juga misalnya gol kedua gitu ya. Oke lah, kita katakan apa itu transisi atau tidak karena ada proses di sana, tapi kan dia awali juga dari bagaimana bola yang dipegang oleh Manchester United, kurang lebih seperti itu. Dan di gol pertama, gol ketiga jelas sekali itu adalah transisi menurut gue, dan Manchester United tidak bisa menghentikannya. Ini bukan kali pertama ya, di gol-gol sebelumnya banyak. Karena ini Manchester United tersiksa dan masih belum ditemukan jawabannya. Finishing yang fantastis by the way dari Brentford, dan gol ketiga di menit yang sempurna bagi Brentford ya, ini hal yang seharusnya juga dilakukan oleh Manchester United. Ini hal yang seharusnya dilakukan oleh Manchester United. Bisa mencetak gol di periode-periode penting di pertandingan. Tapi lagi-lagi justru hal-hal yang harusnya dilakukan oleh Manchester United, Brentford lakukan semua. Seperti menurut gue ya, Brentford seperti kayak mencontohkan ke Manchester United, lu tuh harusnya mainnya begini loh. Cetak gol di awal, efisien di awal, dan klinikal di akhir. Bertahan dengan baik. Dengan sedikit keberuntungan lu dapat 3 poin. Kelar. Itu pelajaran betul-betul menurut gue dari Brentford. Dan ya tadi di awal gue katakan apakah ini
situasi dengan pemain atau situasi dengan pelatih, keadaan seperti ini menurut gua kombinasi di antara keduanya. Ada hal yang menurut gua tidak tepat pastinya ya, hal yang tidak tepat pastinya dari pelatih. Gua melihat ya nanti akan gua bahas seperti biasa lebih ke rating ya secara keseluruhan, tapi ya menurut gua ini merupakan kombinasi kesalahan ya, karena hasilnya sampai sedemikian ini buruknya, katakanlah seperti itu. Manchester United menghadapi Fulham. Ini merupakan sebuah kemunduran. Ini jelas merupakan sebuah kemunduran. Manchester United yang memiliki harapan menurut gue ya untuk bisa katakanlah meraih sebuah kebangkitan seperti yang gue tulis di preview juga ya. Ternyata ini tidak terjadi. Ini balik lagi ke situasi kemunduran. Ada hal yang masih harus dikerjakan, harus diperbaiki. Ini masih belum tim yang bisa dikatakan tim yang jadi. Inkonsistensi masih sangat besar sekali terjadi di Manchester United. Apakah ini sistem, apakah ini tidak sistem? Menurut gua semuanya. Apakah sistemnya harus diganti atau seperti apa, itu perdebatan lainnya. Tapi yang jelas Manchester United masih belum bisa secara baik, kurang lebih seperti itu ya kata besarnya, mengimplementasikan apa yang ingin dilakukan oleh sang pelatih di atas lapangan. Para pemain pun juga menurut gue sikap di atas lapangan tadi juga tanda tanya besar, fokus dan juga konsentrasinya. Tanda tanya besar. 3 gol, seperti gue katakan ya, 2 karena proses transisi. Ini bukan hal baru. Dan kalau melihat dari 4 pertandingan terakhir Manchester United, ini sekaligus juga untuk menutup video ini, 4 pertandingan terakhir Manchester United, jelas ini ada tidak konsisten. Menang menghadapi Burnley, kalah menghadapi Manchester City. Menang menghadapi Chelsea, kalah menghadapi Brentford. Dengan bagaimanapun keadaan dinamika pertandingannya masing-masing, di mana masing-masing memiliki karakternya sendiri-sendiri, menurut gue inkonsistensi masih menjadi lawan terberat Manchester United sampai dengan sejauh ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.